di toko teman-teman sebagai seller, itu relate banget. Insya Allah relate banget gitu ya. Nah ini adalah salah satu sebenarnya dari sekian banyak strategi terbaik untuk melipatkan penjualan yang terukur dan masif. Oke, sudah hampir 2 tahun ini saya juga mendalami dari fitur atau strategi ini. So insya Allah mudah-mudahan bisa optimal kita belajar sampai akhir sesi nanti. Next. Ya, sebelum kita ke materinya, saya cerita sedikit aja bahwa sebetulnya yang namanya affiliate saat ini itu menjadi salah satu strategi yang sedang dipertimbangkan untuk dimaksimalkan. Nah, kalau dulu tuh misalkan kayak 5 tahun yang lalu lah ya, ibaratnya gitu. Kita fokusnya mungkin nggak ada affiliate dulu ya, gitu. Belum ada gitu kan. Kita fokusnya ke apa sih? Kita fokusnya ke harga, bener nggak? Harga yang paling murah misalnya gitu ya. Wah, udah murahin aja deh gitu. Itu salah satu strategi untuk naikin penjualan atau diskon ya, voucher. Lalu juga dari sisi konten. Konten itu lebih kepada konten katalog sih. Konten katalognya, deskripsi produknya, ya kan. Lalu juga dari sisi optimasi tokonya. Itu kalau di marketplace ya teman-teman ya kita bahasnya. Kalau di sosial media jelas konten sih. Strateginya ke sana gitu. Walaupun saat ini juga ya konten is king ya teman-teman. Banyak yang bilang seperti itu ya, dan memang kami juga setuju dengan hal itu. Nah, tapi belakangan ini muncul yang namanya affiliate nih gitu. Affiliate itu apa sih? Nanti dijelasin. Cuma secara lebih awamnya, ini bahasa bayi kali ya. Pasukan penjualan gitu. Kalau dulu bahasanya dropship ya. Cuma kan kalau dropship kita yang ngatur semua sistemnya, tapi kalau saat ini affiliate itu sudah secara otomatis difasilitasi oleh platform gitu teman-teman, kurang lebih ya. Nah ini di layar teman-teman bisa cek juga sebenarnya sejauh apa sih affiliate bisa membawa atau meningkatkan penjualan kita gitu. Ini ada salah satu toko yang saya handling teman-teman. Ini di bulan 9 ya tahun lalu gitu ya, akhir tahun lalu itu masih 0 secara GMV dari afiliasinya. Tapi sebenarnya ketika kita optimasi, itu saya mulai optimasi di tahun lalu ya untuk affiliate ini teman-teman. Sebelumnya saya coba belajar dulu dan masih ngulik. Terus singkat cerita di akhir tahun kemarin dan sampai saat ini itu kita terus perbaiki cara kita untuk menghandling afiliator atau kreator ya, biar eksekusinya makin presisi. Nah ternyata dari yang tadinya 0 gitu teman-teman ya. Nah berubah tuh di awal tahun kemarin, which is 3-4 bulan lah, 1 kuartal, itu jadi 71 juta gitu. Dari affiliate-nya aja ya. Jadi ketika kita pasarkan produk kita menggunakan strategi affiliate, itu bisa nambah omset. Ya, ini penambahannya, bukan omset secara keseluruhan. Oke teman-teman, ya ini salah satu gambaran bahwa saat ini pun strategi ini bahkan sebenarnya kedepannya pun itu akan lebih powerful lagi. Ya, nah beruntung teman-teman ada di webinar kali ini bisa dapat info lebih awal. Insya Allah juga dari sumber yang valid gitu ya, dan teman-teman langsung bisa eksekusi sebelum ya, kompetitor kalian mengeksekusi juga gitu. Sip. Jadi fitur afiliasi di TikTok Shop itu kayak gimana nih sebetulnya? Nah di sini saya udah siapin video teman-teman langsung dari TikToknya. Bagi yang belum paham affiliate itu seperti apa ya, dan pengen tahu lebih jelas lagi, belum pernah juga nonton video ini ada 1 menit aja teman-teman. Silahkan simak video berikut ini, nanti coba kita simak bareng-bareng juga. Tapi sebelum itu saya make sure dulu ya suaranya keluar. Sebentar, harusnya sih udah ada. Hai seller, dalam video ini kami ingin memperkenalkan program afiliasi. Oke, ada suaranya nggak? Boleh di komen aja. Suaranya muncul keluar? Ada ya? Oke, boleh lanjut lagi ke videonya teman-teman ya. Saya play lagi. Program afiliasi adalah cara sempurna untuk mendorong lebih banyak penjualan dengan bermitra dengan kreator. Ingin mempelajari caranya? Mari kita mulai.
Hal pertama, kami akan membahas 2 poin penting dalam program afiliasi kami. Apa itu afiliasi? Dan bagaimana cara Anda bekerja dengan kreator di afiliasi? Sekarang, apa itu afiliasi? Afiliasi adalah program yang memungkinkan Anda, seller, mengembangkan bisnis Anda dengan memanfaatkan kreator. Kreator akan menggunakan produk Anda untuk membuat konten yang nantinya akan diposting dalam bentuk video pendek atau sesi live. Untuk setiap pesanan yang Anda dapatkan dari konten mereka, Anda akan membayarkan biaya komisi. Bagaimana Anda dapat terhubung dengan kreator untuk afiliasi? Kami telah mengembangkan cara untuk melakukannya yang disebut kolaborasi. Sekarang, ada 2 versi kolaborasi. Kolaborasi terbuka mengharuskan Anda menambahkan produk ke marketplace dan kreator akan memilih apakah mereka ingin menggunakan produk Anda di konten mereka. Yang kedua, kolaborasi bertarget menangani rute yang berbeda. Seller, yaitu Anda, akan mengirimkan undangan secara pribadi kepada kreator tertentu agar mereka menggunakan produk Anda di konten mereka. Tips afiliasi. Jika ini pertama kalinya Anda mengikuti program kami sarankan Anda mencoba kolaborasi terbuka terlebih dahulu. Kedengarannya mudah bukan? Cobalah 2 versi kolaborasi kami untuk melihat mana yang lebih sesuai dengan gaya bisnis Anda. Jika Anda tertarik, lihat beberapa panduan fitur kami yang menjelaskan lebih lanjut tentang afiliasi. Nantikan video lainnya untuk membantu Anda mengembangkan bisnis lebih jauh lagi. Oke, ya jadi intinya buat teman-teman yang mungkin belum ada gambaran, afiliasi ini ibaratkan itu ya, mereka itu orang-orang yang menjualkan produk kita sebagai reseller, tapi mereka nggak harus stop gitu ya. Mereka ngejualin produk kita melalui link produk kita atau konten-konten yang mereka buat di akun mereka, dan ketika mereka menghasilkan penjualan, kita akan memberikan komisi yang sudah kita set sebelumnya. Kebayang ya teman-teman ya? Oke. Next dulu. Selanjutnya, 2 jenis program tadi yang dibahas juga di video, yaitu ada kolaborasi terbuka dan bertarget. Jadi teman-teman, secara gambaran singkatnya, itu nanti bisa menawarkan program sesuai dengan target yang kita mau. Ya, apakah kolaborasi terbuka yang memang itu sudah bisa dijual oleh siapapun yang nanti melihat produk kita, dan sudah ada komisi yang sudah kita set juga di sana dari setiap penjualan gitu ya, atau yang kolaborasi bertarget. Nah, kalau bertarget itu teman-teman bisa custom secara komisinya. Misalkan nih, kalian mau ajak saya sebagai afiliator untuk jualin produk kalian. Nah, nanti ketika undang saya, itu saya bisa dapat berbeda dengan yang kolaborasi secara terbuka komisinya. Misalkan saya ditawarin, Mas Andi mau nggak jadi affiliate produk saya? Nanti saya kasih buat Mas Andi 15% deh gitu. Tapi yang lain secara umum itu cuma 10%. Nah, itu bisa. Jadi tergantung gitu ya, nanti tergantung dari sisi mana yang menjadi kebutuhan. Plus saat ini tuh sebenarnya ada fitur baru dari TikTok sendiri, teman-teman. Ini balik lagi untuk seller ya. Jadi untuk teman-teman yang kreator, yang afiliator, mungkin ini tidak akan relate gitu. Nah, untuk kalian seller, kalian bisa ngeset komisi itu berjenjang atau ada levelnya. Ya, ketika nanti kreator, misalkan tadi saya Sandi gitu. Awalnya saya bisa dapat 10% di set tuh. Tapi ketika saya bisa menjualkan lebih dari 1000 orderan, misalnya 1000 paket gitu, saya nanti akan naik menjadi 12% misalkan komisinya. Nah, bisa seperti itu teman-teman, ada settingannya. Ya, sehingga bisa dieksplor, bisa banget untuk disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing atau target masing-masing. Kurang lebih begitu ya. Jadi intinya ada terbuka, ada yang bertarget. Oke, next lagi ya. Nah, tapi sebelum kita mulai lagi nih untuk program affiliate-nya kita aktifkan, teman-teman juga mungkin sudah ada yang aktif ya sekarang ya. Nah, boleh di-recheck kembali. Yang belum aktif boleh dicek dulu ya. Pastikan 3 checklist ini basic banget teman-teman. Biar programnya bisa oke ya. Bisa naikkan omset sampai 10 kali lipat bahkan lebih. Oke, ini dari pengalaman kita. Dari omset yang tadi puluhan juta sampai miliaran, teman-teman. Ini beneran terjadi. Ya, yang pertama nih, checklistnya, yaitu produk kalian itu harus market fit. Maksudnya gimana? Tahu lah ya, market fit tahu ya. Jadi produknya kita jual itu memang fit dengan market atau audiensnya di TikTok. Contoh nih, misalkan,
aduh saya saat ini produknya, misalkan produk yang jarang banget. Nah, produk yang jarang banget teman-teman, itu biasanya agak butuh effort lebih untuk bisa memaksimalkan program ini. Tapi ketika program kita digunakan untuk produk yang memang secara demand-nya tinggi, permintaannya banyak gitu, itu biasanya lebih mudah lagi. Nah, permintaan banyak ini teman-teman yang menjadikan produk tersebut masuk kategori produk market fit gitu ya. Pastikan USP atau unique selling point dan UVP ya, unique value proposition, teman-teman juga kuat. Itu checklist pertama. Ya, sebagai contoh, saya jualannya misalkan jualan apa yang gampang? Nggak ada ya. Nggak ada jualan yang gampang tuh nggak ada. Jualan apa ya? Contoh aja ya. Misalkan hijab deh, hijab gitu ya. Jualan hijab. Kan banyak banget ya penjual hijab kan. Nah, apa sih yang menjadikan hijab ini tuh unik? Kenapa orang harus beli hijab ini? Apa daya jualnya dibanding kompetitor? Nah, itu tuh teman-teman di poin 1. Ya, di list. Pastikan memang yang kita punya keunggulannya itu fit dengan kebutuhan market. Itu poin pertama. Yang kedua, teman-teman bisa lakukan yang namanya benchmarking. Benchmarking ini apa? Jadi teman-teman bisa melihat data kompetitor. Seperti apa sih peluangnya? Ada nggak sih toko lain yang udah menjalankan affiliate ini dan berapa hasilnya? Itu bisa dicek kok. Ya, walaupun mungkin diceknya di luar TikTok, ya, pakai tools. Biasanya kalau saya pakai kalau data. Nah, ini contohnya teman-teman. Kita misalkan nih, anggap aja kita semua yang lagi nonton, ya, yang lagi belajar, kita punya toko satu kategori yang sama, yaitu skincare. Ini anggap ya, kalian punya toko skincare. Nah, kita lihat benchmark. Ke siapa? Ya, ke yang brand-brand udah besar. Ya, bisa ke yang brand udah besar atau bisa brand yang setara dengan kita, misalkan gitu. Tapi biasanya kalau benchmark lebih ke orang-orang atau toko-toko atau brand-brand yang sudah jauh lebih duluan. Nah, misalkan nih G2G deh, kita cek G2G. Nah, kalau data itu keluar angkanya, keluar datanya. Walaupun ini tidak 100% valid ya teman-teman ya. Ini hanya perkiraan, ini estimasi saja. Nah, di layar teman-teman bisa cek. Saya akan highlight ya. Pertama, ini 30 hari terakhir. Ya, ini hari tadi saya screenshot ya, teman-teman. 30 hari terakhir per tanggal berapa sekarang? 12 Mei 2026. Berarti kan 12 Mei mundur ya, 30 sampai ke tanggal 13 April kemungkinan ya, teman-teman ya. Nah, itu. Range itu, toko ini, ya, brand ini, itu punya penjualan sebesar 92,6 M selama 30 hari. Ya, sebulan ke belakang